فإن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa man ittaba'ahu ila yaumi la nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi karim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ajarana Allahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun, hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap dan lontar dari lisan-lisan kita pada setiap saatnya, terutama dalam kondisi dan keadaan yang sungguh menggembirakan dan membahagiakan seperti saat kita berada di dalamnya ini. Hanyalah pujian dan rasa syukur atas segala nikmat dan kebaikan itu. Hanyalah pujian dan rasa syukur yang harus senantiasa kita tingkatkan, yang senantiasa kita lantunkan. Karena itu yang dikehendaki oleh Rabb kita Azza wa Jalla. Allah tidak menginginkan kita membalasnya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Kata Allah, saya tidak menginginkan agar mereka memberikan rezeki kepadaku.
Tidak pula agar supaya mereka memberi makan kepadaku. Bukan itu. Yang diinginkan oleh Allah adalah wujudkan kesyukuran dengan kesyukuran yang sesungguhnya. Karena kata Allah, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amalkan kesyukuran wahai keluarga Daud, karena sangat sedikit dari kalanganku yang mampu mewujudkan kesyukuran itu dengan sebenar-benarnya. Semoga kita salah seorang di antara mereka yang sedikit yang mampu mewujudkan kesyukuran itu. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah darul ibtila, negeri tempatnya kita mendapatkan ujian dan cobaan, sebagaimana yang disampaikan oleh dai cilik kita tadi ya. Sehingga siapa yang hidup di permukaan bumi ini, dia harus siap selama hayat masih dikandung badan. Fa innaha mu'ridun lil fitan. Dia adalah sasaran fitnah. Dia adalah sasaran ujian dan cobaan. Maka selama kita masih hidup, tidak bisa tidak, harus berada di dalam cobaan. Cobaan yang beraneka ragam. Ada berupa kebaikan dan ada yang berupa keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan bala, ujian kepada kalian berupa kebaikan, berupa kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, dan pasti kalian akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu berupa kebaikan dan keburukan. Dan wajib kita sadari jamaah, bahwa di balik suatu ujian dan cobaan itu pasti ada balasan yang jauh lebih hebat dari penderitaan yang telah dialami dan telah dilalui tersebut. Di balik dari sebuah ujian dan cobaan yang telah kita lalui dengan penuh kesabaran di dunia ini, ternyata di akhirat sana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan yang luar biasa, yang tiada tara. Itulah nikmat surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah lulus ujian di dalam kehidupannya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang telah kami wariskan kepada hamba-hamba kami bagi siapa yang mampu mewujudkan ketakwaan kepada Allah di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat
lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, cepat-cepat kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga, maka sungguh itu adalah pembahasan yang sangat luas. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita akan keindahan dan kenikmatannya, sehingga hamba-hambanya termotivasi untuk tetap bersabar di atas seluruh ujian dan cobaan itu, dan termotivasi untuk tetap tegak berada di atas amal salih, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan kenikmatan surga dengan kenikmatan yang sangat hebat tiada tara. Sampai-sampai Allah dan Rasulnya menggambarkan keindahan dan kenikmatannya itu sesuatu yang tidak mampu kita fikirkan, tidak mampu kita bayangkan, tidak mampu dicapai oleh akal fikiran manusia. Apa yang disebutkan di dalam dalil itu adalah penggambaran akan surga, namun hakikatnya itu jauh lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah menyebutkan gambaran hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana di antara sifatnya adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Punggung-punggung mereka, rusuk-rusuk mereka itu jauh dari tempat tidurnya di waktu malam. Dalam rangka yad'una rabbahum, berdoa, meminta, berharap, beribadah kepada Rabb mereka, dipenuhi dengan khaufan wa tama'a, dipenuhi dengan rasa takut dan disertai dengan harapan yang sangat besar dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, kata Allah. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada seorang pun yang tahu hakikat kenikmatan yang kami rahasiakan, yang kami sembunyikan untuk mereka dari perkara-perkara yang menyejukkan pandangan mata, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupannya. Allah katakan, ma ukhfiya lahum, sesuatu yang disembunyikan untuk mereka, dirahasiakan.
Sehingga tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengarkan kenikmatan dan kehebatan yang ada di dalamnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mampu membayangkan sampai di mana kenikmatan dan keindahan di dalam surga itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah azza wa jalla berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di dalam surga nanti. Apa itu? Suatu kenikmatan ma la ainun ra'at, suatu kenikmatan yang tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, satu kenikmatan yang tidak pernah didengarkan oleh satu telinga pun. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik di dalam hati siapapun. Sehingga jamaah sekalian wajib sadar dan yakin, tatkala kita membaca ayat-ayat tentang kenikmatan surga, membaca hadis-hadis tentang kehebatan dan keindahan surga, kemudian kita membayangkan sesuatu tentang surga, yakin dan percaya surga lebih hebat, surga lebih nikmat, surga lebih indah dari apa yang telah kita bayangkan di dalam benak kita. Apa yang kita bayangkan di dalam benak kita dari keindahan dan kenikmatannya itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa? Hakikat keindahan dan kenikmatan di dalamnya. Ingat, semuanya itu balasan bagi orang-orang yang telah lulus dari ujian dan cobaan di dalam kehidupan dunia ini. Ujian berupa kebaikan atau ujian berupa keburukan. Ujian berupa kebaikan harus disikapi dengan kesyukuran, dan ujian berupa keburukan harus disikapi dengan apa? Dengan kesabaran. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau pernah berkata, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illa al-asma'u faqat. Tidak ada satu pun yang ada di dunia ini yang sama dengan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam surga, kecuali hanya namanya saja. Artinya hanya namanya saja yang sama, hakikatnya berbeda. Faham? Nanti kita akan dengarkan ayat-ayat menerangkan bahwa dalam surga ada buah ini, ada buah itu, ya, ada pohon ini, ada pohon itu, sama namanya dengan apa yang ada di dunia. Tapi kata Ibn Abbas, ingat, yang sama hanya namanya saja, hakikatnya berbeda. Faham? Yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Di dunia juga ada wanita cantik, sama, tapi hakikatnya berbeda. Di dalam surga akan ada nanti apa namanya? Air-air yang mengalir, sungai-sungai yang indah, taman-taman yang cantik. Namanya saja yang sama dengan apa yang ada di dunia, hakikatnya jauh berbeda. Kembali kepada ayat dan hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya
tidak ada satu jiwa pun yang tahu bagaimana hakikat keindahan dan kenikmatan di dalamnya itu. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hebatnya nikmat di dalam surga itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan penamaan terhadap surga dengan banyak nama. Yang kata para ulama, tidak satu pun perkara yang di dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan banyak namanya kecuali sesuatu itu sangat hebat, sangat besar, dan sangat dahsyat. Seperti hari kiamat, ya, banyak namanya karena dia adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Neraka banyak namanya, banyak karena dia adalah sesuatu yang sangat besar, sangat hebat, sangat mengerikan. Demikian pula surga jamaah, Allah menyebutnya dengan banyak nama karena kehebatan, keindahan dan kenikmatan yang tiada tara di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai jannah, dan ini yang banyak di dalam Al-Qur'an. Allah juga menyebut surga dengan nama Darussalam, negeri keselamatan. Lahum Darussalami 'inda rabbihim. Allah juga menyebutnya dengan Darul Khuld, negeri yang penuh dengan kekekalan. Lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah juga menyebutnya dengan Darul Maqamah, tempat untuk menetap. Alladzi ahallana daral muqamati la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Allah juga menyebutnya dengan Jannatul Ma'wa. Indaha Jannatul Ma'wa. Allah juga menyebutnya dengan Jannatu Adn. Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Allah juga menyebutnya dengan Darul Hayawan. Allah juga menyebutnya dengan Jannatul Firdaus. Ya. Dan masih banyak lagi nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang penamaan-penamaan surga itu, menunjukkan dia adalah sesuatu yang sangat besar. Nah, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga akan didapatkan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya. Dan perhatikan jamaah sekalian, mulai dari kebangkitan, ya, sampai kepada dibagikannya catatan amalan kebaikan dan keburukan, sudah melewati hisab di hadapan Allah, telah melewati timbangan amalan kebaikan dan keburukannya. Mereka juga telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tepi telaganya dan minum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lanjutkan perjalanannya melewati jembatan Sirat, jembatan yang sungguh mengerikan melintas di atas neraka jahanam. Tatkala mereka telah berhasil melewatinya sampai di ujung Sirat, di ujung jembatan Sirat, di sanalah mereka menyaksikan betapa megah, indah dan besarnya itu bangunan-bangunan yang ada di dalam surga. Sudah mulai terlihat pintu-pintu surga dari kejauhan. Di saat itulah jamaah sekalian, tidak dapat digambarkan bagaimana perasaan orang-orang yang beriman tatkala mereka melihat pintu-pintu surga itu. Baru pintunya, pintu yang begitu megah dan besar, halangan dan rintangan sudah dilewati, ujian dan cobaan telah dilewati semuanya dengan baik. Saat ini waktunya untuk mendapatkan balasan dari seluruh apa yang telah dilewati itu. Telah terlihat pintu surga yang begitu megah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibatum fadkhuluha khalidin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa, yang telah lolos dari perjalanan yang penuh dengan onak dan duri ini. Mereka pun digiring menuju kemana jemaah sekalian? Ilal jannati zumara, menuju ke pintu-pintu surga. Zumara, dalam jumlah yang sangat besar. Kata para ulama ahli tafsir, zumara ay zumrah ba'da zumrah. Mereka akan digiring satu kelompok besar, disusul satu kelompok besar, disusul satu kelompok besar yang lainnya. Mereka bersamaan masuk ke dalam pintu surga. Tidak ada yang saling mendahului. Bisa bayangkan bagaimana besarnya itu pintu surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa. Allah lanjutkan, hatta idza ja'uha, tatkala mereka sudah sampai di ambang pintu surga. Apa kira-kira perasaannya jemaah sekalian? Buah dan hasil dari perjuangan selama ini telah terlihat di hadapan mata. Inilah hasil yang terbaik. Inilah hasil yang terindah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar menghadapi seluruh ujian dan cobaan yang sudah berlalu dalam kehidupan dunia. Bisa bayangkan bagaimana kebahagiaan mereka di saat tatkala mereka berada di padang mahsyar, di hadapan timbangan amalan kebaikan dan keburukan. Harapan bercampur dengan rasa cemas, rasa takut dan khawatir menjadi satu. Apakah saya termasuk orang yang selamat atau orang-orang yang celaka? Tatkala mereka melewati jembatan Sirat, disambar oleh api-api neraka Jahannam. Rantai-rantai belenggu siap untuk menarik mereka, menjerumuskan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Mereka berhasil lewati, walaupun sebagian mereka lolos daripadanya. Coba bayangkan bagaimana perasaannya ketika pintu surga berada di hadapannya, siap untuk melangkahkan kaki masuk ke dalamnya jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, ikhwani fillah, ayyuhal muslimun, para wal jamaah, bersabarlah di atas jalan Allah, memperjuangkan. Buah dari kesabaran nampak di hadapan mereka pada hari itu jamaah sekalian. Sekelompok besar masuk ke dalamnya, disusul kelompok yang lainnya, disusul kelompok yang sangat besar yang lainnya masuk ke dalam surga. Allah berfirman, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai tatkala mereka sudah tiba di ambang pintu surga, dibukakan pintu-pintu surga untuk mereka. Subhanallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akhudhu bihalqati babil jannati fa'uqaqi'uha." Orang yang pertama mengambil kunci pintu surga itu adalah saya, kata Nabi. Kemudian saya menggoyangkan pintu surga itu. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia masuk ke dalamnya. Wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga pintu surga itu pada akhirnya berkata kepada mereka, menyambut kedatangan tamu-tamu Allah, menyambut kedatangan para pejuang-pejuang keimanan yang telah menderita sebelumnya.
menyambut pejuang-pejuang keimanan yang telah berhasil lolos dari berbagai macam ujian dan cobaan ketika di dunia. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata penjaga-penjaga pintu surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibatum, kalian telah melakukan kebaikan, fadkhuluha khalidin, silahkan kalian masuk ke dalamnya dalam keadaan kekal untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Ada yang mampu membayangkan kebahagiaan yang mereka rasakan? Ya, perjuangan demi perjuangan yang telah berlalu, halangan dan rintangan, derita demi derita yang telah dilalui, seakan-akan itu hanyalah bagaikan angin yang berlalu, tidak pernah terjadi sebelumnya. Hasil dari sebuah perjuangan telah berada di ambang mata jamaah sekalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, di antara sambutan indah dan kebahagiaan dari para malaikat penjaga surga, mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian, selamat dan selamat, salamaki, keselamatan atas kalian. Kenapa bisa selamat? Bima sabartum, karena kesabaran, buah dari kesabaran kalian tatkala kalian berada di dalam kehidupan dunia. Fa ni'ma uqbaddar, itulah tempat yang terbaik untuk kalian. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah semoga kita salah seorang antara mereka jamaah. Semoga saya dan antum seluruhnya beserta seluruh keluarga dan kaum muslimin termasuk di antara orang-orang yang akan berbahagia masuk ke dalamnya di hari kemudian insyaallah taala. Kita sangat berharap menjadi orang-orang yang berbahagia itu. Karena selain mereka adalah orang-orang yang merugi dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain orang-orang yang digiring ke pintu surga, ketahuilah jamaah sekalian, pasti mereka adalah orang-orang yang digiring menuju ke pintu neraka. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para penduduk surga, mulai melangkah pasti masuk ke dalam surganya jamaah sekalian, ya. Dipenuhi dengan rasa bahagia, ketentraman dan kedamaian. Yang pertama kali mereka lihat di dalam surga adalah tanah dan kerikil dari surga Allah Subhanahu wa taala yang ternyata sangat jauh berbeda dengan tanah dan kerikil yang ada di dalam kehidupan dunia. Bagaimana tanah dan kerikil di dalam surga? Biasanya kalau kita di dunia datang ke suatu tempat yang baru, misalnya dikatakan ada destinasi alam yang luar biasa indah, dicerita oleh orang begini, begini dan begini, kita tertarik untuk datang kepadanya, ya, ingin mengunjungi, ingin melihat. Tapi ketika tiba di tempat itu, yang pertama dilihat ternyata tanahnya sama di tanah di Bulukumba. Iya tidak? Tapi para penduduk surga, ketika mereka sudah melangkah masuk ke dalam pintu surga, dia dapatkan tanah dan kerikil di dalam surga itu jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia. Bagaimana itu?
Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Ibn Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qulna ya Rasulullah, haddithna 'anil jannati ma." Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga. Bagaimana bangunan surga itu? Terbuat dari apa dia? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, libnatu dhahabin wa libnatu fiddatin wa milatuha al-misk wa hasba'uha al-lu'lu' yaqut wa turabuha az-za'faran wa man yadkhuluha yan'amu la yab'as wa yakhludu la yamut la tabla thiyabuh wa la yafni shababuh wa la yafna shababuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu bangunannya, yang pertama ada surga bangunannya batu batanya itu dari emas. Ada pula batu batanya dari perak. Campurannya, adukannya itu adalah minyak kasturi. Pernah ada di dunia? Dan kerikil-kerikilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-lu'lu', batu-batu permata yang terindah, dan yakut. Lu'lu' dan yakut, batu permata yang terindah. Kemudian tanahnya itu adalah za'faran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk ke dalamnya, siapa yang berhasil masuk ke dalam surga, la yab'as, dia tidak akan merasakan kesulitan, dia tidak pernah lagi merasakan kepenatan, rasa capek dan yang lain sebagainya. Dia akan tinggal selamanya dan tidak akan mati untuk selamanya. La tabla thiyabuh, pakaiannya itu tidak pernah lusuh. Pakaiannya tidak pernah lusuh. Dan masa mudanya itu tidak pernah habis. Muda terus. Tidak pernah merasa khawatir sudah tumbuh uban 5. Kulit sudah mulai keriput, gigi mulai berjatuhan satu persatu, mata juga sudah mulai berkurang pandangannya, pendengaran juga sudah harus mulai menggunakan alat bantu dengar. Tidak perlu. Masa mudanya tetap. Luar biasa. Satu hadits ini jamaah sekalian, kalau kita ingin mencermati mana kehebatan surga itu, ada yang bisa membayangkan? Tidak pernah terbetik di dalam hati kita ada bangunan terbuat dari emas. Dalam hadits yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannatani min dhahabin wa jannatani min fiddatin." Ada dua surga nanti, ada dua surga yang terbuat dari emas, ada dua surga yang terbuat dari perak. Dua surga yang terbuat dari emas, bangunannya, perabotannya, dan seluruh apa yang ada di dalamnya emas. Ada dua surga yang terbuat dari perak, bangunannya, perabotnya, dan seluruh apa yang ada di dalamnya terbuat dari perak. Pandangan pertama penduduk surga ketika masuk ke dalam surganya,
Ini yang mereka saksikan. Subhanallah. Terlupakan semua derita yang telah berlalu. Betul? Bahkan seakan-akan mereka tidak pernah hidup sebelumnya dalam kehidupan dunia kecuali hanya sehari saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Tatkala mereka melihatnya, seakan-akan mereka menyaksikan datangnya hari kiamat dan berbagai macam peristiwa di dalamnya, seakan-akan mereka tidak pernah hidup dalam kehidupan dunia ini illa sa'atan min nahar, kecuali hanya sesaat di waktu siang saja. Oleh karena itu jamaah, sekali lagi bersabar menghadapi seluruh ujian hidup, bersabar menghadapi seluruh tantangan keimanan ini. Ingat, kenapa kita tidak mampu bersabar sementara kehidupan ini sangatlah singkat, akan berlalu dan akan berakhir. Kenapa kita tidak mampu bersabar padahal dunia ini bukan tempat untuk selamanya? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Baik, selanjutnya kita ingin mencoba melihat dalil-dalil yang menyebutkan tentang apa yang disaksikan oleh orang-orang yang beriman di dalam surga itu. Setelah dia melihat tanahnya, kerikilnya, bangunannya luar biasa ya. Ada yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, Masya Allah. Maka tentunya ingin melihat bagaimana sekeliling bangunan surga itu. Ya, pernah Nabi SAW di suatu subuh menceritakan kepada para sahabat. Kata beliau, dakhaltul jannah fara'aitu qasran min zahab. Saya pernah masuk ke dalam surga. Jadi dibawa oleh Jibril. Nabi SAW dibawa masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga saya mendapatkan ada satu qasr, istana yang sangat megah terbuat dari emas. Maka Nabi SAW penasaran, milik siapa ini? Luar biasa bangunannya. Nabi bertanya, liman hadha ya Jibril? Milik siapa istana yang megah dari emas ini wahai Jibril? Kata Jibril, li rajulin min ummatik. Dia milik salah seorang lelaki dari kalangan umatmu. Kata Nabi, ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Liman hadha ya Jibril? Milik siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, li rajulin minal Arab. Milik seorang lelaki dari bangsa Arab. Kata Nabi, ana Arabi. Liman hadha ya Jibril? Saya ini orang Arab. Punya siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, li rajulin min Quraisy. Dia adalah milik seorang lelaki dari suku Quraisy. Kata Nabi, ana Quraisy. Saya adalah orang Quraisy. Liman hadha ya Jibril? Milik siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril alaihi salatu wassalam, li Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala an. Dia adalah miliknya Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala an. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya tidak mengingat betapa besarnya cemburumu wahai Umar, saya akan minta untuk masuk jalan-jalan di dalamnya. Maka mendengarkan itu Umar bin al-Khattab langsung menangis. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, a'alaika ughar. Wahai Rasulullah, apakah terhadap dirimu juga saya pantas untuk cemburu? Umar bin al-Khattab sudah disiapkan untuknya satu istana terbuat dari emas, luar biasa.
Adapun kita jamaah, belum tentu. Kita hanya mampu untuk berharap dan berupaya untuk mendapatkannya insyaallah taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekeliling bangunan surga itu ada pemandangan-pemandangan yang begitu indah yang belum pernah dilihat oleh pandangan mata seorang pun sebelumnya. Bagaimana sekeliling bangunan surga itu? Ternyata di sekelilingnya ada taman-taman yang indah. Di dalamnya ada pohon-pohon yang begitu hebat dan indah, yang rindang, dipenuhi dengan buah-buahan. Di taman itu mengalir di bawah sungai, memancar daripadanya mata air dari dalam surga. Bisa bayangkan keindahannya? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan golongan kanan, wa ashabul yamin, dan golongan kanan. Ma ashabul yamin, tahukah kalian siapa golongan kanan itu? Ternyata golongan kanan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan berbahagia berada di taman-taman surga, fi sidrin makhdud, di bawah pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Ada pohon bidara yang indah, disebutkan tidak berduri karena pohon bidara di dunia berduri. Oleh karena itu, seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, ya. Dia berkata, ya Rasulullah, dzakarallahu fil jannati syajarah tu'dhi sahibah. Wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada satu pohon di dalam surga nanti yang membahayakan penduduk surga. Kenapa bisa seperti itu? Ada pohon, harusnya kan semua. Apa ada pohon yang disebutkan dalam surga nanti membahayakan penduduk surga? Kata Nabi, wa mahi, pohon apa itu? Katanya as-sidr, fa inna lahu syaukan mu'dhiya, pohon bidara. Sungguh pohon bidara itu punya duri yang membahayakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaysa Allahu yaqul fi sidrin makhdud, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, para penduduk surga itu berada di bawah pohon-pohon bidara yang makhdud, yang dihilangkan durinya. Khaddadallahu syauka, Allah telah menghilangkan semua durinya. Faja'ala makana kulli syaukatin thamarah, kemudian Allah menggantikan di tempat setiap duri itu ada buah yang keluar daripadanya. Jadi tempat durinya diganti dengan buah. Nah, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia yang muncul darinya beraneka ragam warna dari buah-buahannya.
Bahkan disebutkan sekitar 72 warna. Pohon bidaranya warna-warni buahnya. Sekitar 72 warna. Dan setiap satu warna berbeda rasanya dengan warna yang lain. Dan tidak ada satupun warna yang mirip dengan warna yang lainnya. Masya Allah. Itu diantara keindahan. Melihat pohonnya saja sudah terlena. Bahkan belum melihat, baru diceritakan saja kita sudah banyak yang mengantuk. Khawatir mimpi masuk surga. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara pohon dalam surga. Diantara jenisnya apa? Pohon sidr, bidara. Wa talhim mamdud, dan buah talh yang bersusun-susun. Wa dhillim mamdud, dan di dalam surga itu ada pohon-pohon yang naungannya itu sangat luas. Naungannya sangat luas. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala an, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati la syajarah." Sungguh di dalam surga itu nanti ada satu pohon, yasirur rakibu fi dhilliha mi'atu am la yaqta'uha. Orang melakukan perjalanan dari batang pohonnya untuk keluar dari naungannya itu selama 100 tahun mereka belum keluar dari naungannya. Pohon apa? Pohon apa itu jemaah sekalian? Ya, luar biasa. Dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana itu besarnya. Perjalanan 100 tahun belum keluar dari naungannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat al-Imam Tirmidzi, kata beliau, "Ma fil jannati syajarah illa saquha min dhahab." Tidak ada satupun pohon di dalam surga kecuali batangnya itu terbuat dari emas. Kalau kita di dunia ini baru tulisan di masjid Allah Muhammad terbuat dari emas, itu sudah setengah mati dijaga oleh para penjaga, para aparat keamanan, jangan sampai ada yang cipe. Dibawa, dijual di tukang emas. Kalau di surga pohonnya terbuat dari emas, bangunannya dari emas, perannya dari emas, luar biasa. Adakah kemegahan yang mengalahkan kemegahan itu jamaah sekalian? Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beraneka ragam pepohonan yang ada di dalam surga. Jangan disangka hanya pohon sidr saja, pohon talh, ya, pohon kurma, pohon anggur disebutkan dalam ayat, ya. Ada pohon kurma, ada pohon anggur. Ingat, bukan hanya itu. Yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya itu merupakan contoh pepohonan yang ada di dalam surga, yang ada di kebun-kebun surga itu tersusun dengan rapi, tumbuh dengan baiknya dan suburnya. Tapi ingat, semua jenis pohon yang ada di dunia ini ada di dalam surga. Tapi ingat, kata Ibn Abbas, yang sama cuma apanya? Hanya namanya saja. Rasanya, hakikatnya, bentuknya, warnanya jauh berbeda. Makanya tidak usah khawatir, jangan sampai ada yang bertanya, ada durian di surga Ustaz? Pasti ada, tapi rasanya jauh lebih nikmat dan lebih lezat. Paham? Yang hobi makan langsat, ada langsat di surga? Ada. Yang hobi makan apa lagi?
Semuanya ada, tapi ingat, hanya nama yang sama, hakikatnya berbeda. Tidak usah khawatir. Semua kenikmatan di surga, di dunia ini pasti ada kenikmatannya di dalam surga yang sama namanya. Saya pernah ingat di Yaman, makanannya bisa tanya kepada ustaz kita yang dari Yaman, Ustaz Arsil ada di sini. Bagaimana makanannya itu? Hanya roti kering dicelupkan di dalam fasuliyah. Fasuliyah itu bubur kacang yang dicampur dengan beraneka ragam bumbu. Ya pokoknya rasanya manis, asam, asin, ya ramai rasanya. Banyak santri yang sudah bosan makan fasuliyah dengan roti kering. Sampai-sampai di majelis ada yang menaikkan pertanyaan, "Ya Syekh, apakah di surga nanti ada fasuliyah?" Saya tidak tahu ini pertanyaannya apa karena bosan atau karena ketagihan dengan fasuliyah. Kata Syekh, insya Allah ada. Semua apa yang ada di dunia ini ada di dalam surga, tapi hanya namanya saja yang sama. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan perhatikan ya, pohon-pohon yang ada di dalam surga bukan hanya pohonnya yang ada, tapi semuanya penuh dengan apa? Dengan buah. Dipenuhi dengan buah-buahan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu contohnya dalam Al-Qur'an ya. Waktu kita terbatas, kita hanya sebutkan beberapa ayat saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu di dalam surga nanti berada di dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah. Dia akan berada di dalam surga-surga yang tinggi tempatnya. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya didekatkan. Buah-buahnya didekatkan. Coba bayangkan. Ya, tidak perlu lagi cari penjolok. Kita mau makan buah mangga ini, tidak perlu. Buahnya mendekat kepada orang yang ingin memakannya. Bisa bayangkan? Mau makan buah apa saja? Wah, khawatir jangan sampai kalau manjat bisa jatuh. Tidak. Tidak perlu manjat. Duduk di tempat, menginginkan mau makan buah apa, terbetik di dalam hati, muncul keinginannya, buahnya langsung mendekat sendiri. Oleh karena itu Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sepuasnya. Itu adalah balasan dari seluruh perjuangan yang telah kamu lalui di hari-hari tatkala kalian berada dalam kehidupan dunia. Itulah balasannya. Dan luar biasa jamaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang benar-benar istirahat di dalam surganya. Istirahat total. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah sibuk dalam kehidupan dunianya. Sibuk apa? Bukan sibuk cari harta, bukan sibuk cari kedudukan, tapi sibuk mengumpulkan amal salih sehingga mereka di dalam surga akan istirahat total. Oleh karena itu, siapa yang ingin istirahat di negeri akhirat, dia harus sibuk dalam ibadah pada hari ini. Paham? Sibuk dalam amalan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mau istirahat di hari ini, pasti dia akan sibuk nanti di akhirat. Sibuk dengan apa?
dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Istirahat total, tidak ada lagi usaha, tidak perlu lagi bekerja, bahkan sekedar untuk menjolok buah tidak perlu. Buahnya akan didekatkan kepadanya. Beraneka ragam buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa nanti di dalam surga akan mendapatkan mafaza, keberuntungan yang luar biasa. Di antara bentuk keberuntungan dan kenikmatan yang mereka rasakan adalah hadaiq. Mereka akan berada di dalam kebun-kebun dan anggur-anggur di tengah. Coba bayangkan. Antum pernah lihat pohon anggur? Buahnya bergelantungan. Anggur di dunia saja ini. Sudah pernah atau belum? Bagaimana mau membayangkan? Di tengah pohon anggur yang rindang, yang hijau, buah-buahnya penuh. Subhanallah. Keindahan demi keindahan yang ada di dalamnya. Ya, itu di antara contoh buah-buahan yang ada di dalam surga. Keindahan pepohonannya luar biasa. Pemandangan alamnya sama sekali tidak sama dengan pemandangan alam yang terindah sekalipun yang ada di dunia ini. Di tengah kebun-kebun surga mengalir sungai dari mata air yang ada di dalam surga. Coba bayangkan, kalau punya kebun penuh buah-buahan beraneka ragam, bukan cuma satu macam saja, ya, pohon cengkeh saja isinya. Waduh. Ketika mau makan mangga tidak ada, harus beli di pasar. Ada juga yang punya kebun coklat semua isinya. Itu kalau di dunia. Kalau di dalam surga penuh dengan buah-buahan, beraneka ragam, semuanya lengkap. Kemudian bayangkan, ketika di bawah pohon-pohon itu mengalir sungai-sungai. Banyak Allah sebutkan di dalam ayat ya. Iya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa maksudnya mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dijelaskan oleh para ulama, dan ada satu riwayat yang datang dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ibn Syaibah di dalam Al-Musannaf. Disebutkan di situ tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha 'ainun jariyah." Di bawah surga itu ada mata air yang mengalir. Katanya, "Ay tajri haitsu arada la tahtaju ila hufrin saqiyah wala iqamati ukhdud." Dia adalah sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Maksudnya mengalir di bawah kebun-kebun surga itu. Yang mana kata beliau, kata Nabi SAW, tajri haitsu arada ahluha. Dia mengalir ke arah mana yang diinginkan oleh penduduk surga itu. Jadi kalau duduk-duduk misalnya mau minum apa, sungainya mengalir di dekatnya. Mengalir ke arah mana yang diinginkan oleh penduduknya. La tahtaju ila hufrin saqiyah. Dia tidak butuh kepada parit-parit. Jadi sungai surga tidak ada parit-paritnya. Dan tidak ada benteng-benteng yang menghalangi dia mengalir, tidak ada. Dia mengalir ke arah mana yang diinginkan oleh penduduknya. Ada sungai begitu di dunia? Coba bayangkan kira-kira kalau ada sungai di dunia, mengalirnya tidak ada paritnya. Mengalir ke arah mana saja diinginkan oleh penduduknya, penduduk surga.
Kalau di dunia ada sungai begitu pasti banjir ya. Tapi di surga tidak. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam qasidahnya Nuniyah beliau berkata, anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikuha anil faidani. Sungai-sungai di dalam surga itu mengalir tanpa adanya parit-parit yang menghalanginya. Maka kata beliau, Maha suci Allah yang telah menahannya untuk meluap ke sana kemari. Allah yang mengatur seluruhnya. Nah, yang mana di dalam Al-Quran jelas bagi kita ya, bahwa sungai di antara sungai di dalam surga itu ada berapa bentuk sungai? Ada 4 jenis sungai yang disebutkan di dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, permisalan, contoh dari sungai-sungai di dalam surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya, di dalam surga itu ada sungai-sungai mimma'in ghairi asin, air jernih yang tidak pernah menjadi keruh. Air jernih ya, ini air jernih, bukan air putih. Walaupun sebut air putih, kalau air putih itu ballo. Di dalamnya ada air yang jernih, tidak pernah keruh. Kalau sungai di dunia bagaimanapun jernihnya, ya, indah menawan, terasa ingin mencebur ke dalamnya, tapi kalau tiba musim hujan banjir, keruh. Tidak ada minat untuk melihatnya, apalagi minum daripadanya. Tapi ada satu jenis sungai dalam surga dari air jernih tidak pernah menjadi keruh. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada surga-surga airnya itu terbuat dari susu, tidak pernah berubah rasanya. Tidak pernah basi, apalagi expire. Jangan dibayangkan susu di dalam surga seperti di dunia, di dalam kaleng kemudian ditulis apanya? Tanggal expire-nya, tidak. Susu di dalam surga berupa sungai, silahkan minum sepuasnya. Kalau mampu habisi, silahkan habiskan. Dan tidak akan mungkin bisa habis. Sungai terbuat dari susu, tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan ada sungai-sungai dari khamr, tapi lezat meminumnya. Jangan dibayangkan ada khamr dalam surga, bisa-bisa kita pesta khamr ini, teler semuanya. Tidak. Tapi dia khamr yang sudah berubah rasanya menjadi lezat, sangat lezat, bukan pahit atau kecut, bikin pening, bikin pusing, semuanya itu sudah dihilangkan. Dia adalah khamar yang penuh dengan kelezatan, dirasakan oleh orang-orang yang meminumnya. Oleh karena itu sebagian ulama kita berkata, siapa yang ingin merasakan nikmatnya khamar di dalam surga, dia harus bersabar dari meminum khamar yang jelek yang ada di dunia ini. Karena yang tidak sabaran sudah mau rasakan di dunia, tidak dapat di akhirat. Betul atau tidak? Iya. Harus bersabar, menahan diri. Apalagi yang pernah coba, apalagi yang sudah ketagihan.
Kemudian dia sadari dirinya, sabar mengekang dirinya untuk mendapatkan khamar yang jauh lebih nikmat rasanya di dalam surga nanti. Itu sungai yang ketiga. Yang keempat apa, ikhwah? Wa anharun min asalin musaffa, dan ada sungai-sungai dari madu yang disaring, madu murni, madu asli yang disaring. Masya Allah. Bukan madu campur gula celak, madu campur gula merah. Tapi dia adalah madu murni yang sudah disaring di dalam sungai. Mau minum madu? Tidak perlu capek-capek ke pinggir sungai. Iya, terbetik di dalam hatinya mau minum madu, madunya mengalir ke dekatnya, sisa diminum. Subhanallah. Pernah bermimpi menjadi raja di dalam surga? Nah, ikhwani fiddin, rahimakumullah, semua itu Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan bersabar di dalam kehidupan dunianya. Nah, apalagi di dalam surga? Iya. Berbicara tentang surga, subhanallah, tidak akan ada habisnya. Kita bicara 2 hari ini belum selesai kayaknya ya. Bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, bahwa di dalam surga itu ada mata airnya yang terpancar. Air yang terpancar keluar sendiri. Nah, sebutkan dalam ayat, ada mata air tusamma salsabila. Dinamakan apa? Air yang dinamakan, mata air yang dinamakan salsabila. Ainam fiha tusamma salsabila. Ada mata air dari zanjabila. Naam. Ada juga dari kaf, ya, disebutkan di dalam surah Al-Insan. Beraneka ragam mata air yang ada di dalam surga itu. Masya Allah. Ya, kayak tidak sabaran ini mau merasakan ya. Ingat jamaah sekalian, begitu indah dan nikmatnya, Allah tidak akan menjual obral surganya. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh keteguhan hati, butuh mujahadah yang sangat besar untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mari kita mencoba melihat bagaimana megahnya pakaian-pakaian para penduduk surga, dan bagaimana perabot-perabot yang ada di dalam bangunan-bangunan megah para penduduk surga itu. Bagaimana pakaiannya? Ini yang senang dengan pakaian indah, pakaian bagus, ini cepat connect biasanya ini. Pakaiannya kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di tempat-tempat yang penuh dengan keamanan. Aman. Ini diantara nikmat besar di dalam surga. Nikmat keamanan yang mereka rasakan. Jelas ya? Kenapa? Karena untuk apa nikmat-nikmat yang banyak, sungai-sungainya, buah-buahannya, bangunannya, pakaiannya, keindahan di dalamnya, pohon-pohon rindangnya, tapi tidak aman. Orang takut-takut keluar. Nah, ini tidak ada gunanya. Makanya di antara nikmat terbesar dalam surga adalah nikmat keamanan. Allah katakan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam tempat-tempat yang penuh dengan keamanan. Fi jannati wa uyun.
Mereka berada di dalam taman-taman surga dan mata air di dalam surga. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra halus. Itu sundus. Dan istabrak itu adalah kain dari sutra yang kasar. Mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan di dalam surga. Santai betul. Kalau di dunia jangan pernah mau nyantai. Duduk berhadap-hadapan, makanan siap, minuman siap, ada pelayan-pelayan di sekeliling mereka. Disebutkan dalam surah Al-Insan ya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang kekal di dalam surga itu. Pelayan-pelayan ini membawakan untuk mereka cerek, gelas-gelas, teko-teko yang selalu terisi. Masya Allah. Pakai baju terbuat dari apa? Sutra tipis, sutra halus dan sutra tebal. Kalau di dunia jangan coba-coba pakai sutra bagi laki-laki. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kain sutra hurrimat lidzukuri ummati wa uhillat liinatihim. Diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku, dihalalkan bagi kaum wanitanya. Laki-laki yang mau coba-coba pakai sutra di dunia, insya Allah tidak akan dapat sutra di dalam surga nanti. Kalau mau dapat sutra di dalam surga, sabar dari menggunakan sutra dalam kehidupan dunia ini. Sabar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, itu adalah milik mereka, pakaian para orang-orang kafir di dunia. Tapi itu adalah pakaian kita nanti di dalam surga. Jelas ya? Duduk berhadap-hadapan, pakai pakaian mewah dari sutra. Iya. Di dekat mereka ada gelas-gelas, perabotan-perabotan yang luar biasa. Iya. Coba kita mencoba untuk melihat bagaimana perabotan para penduduk surga. Yang cepat connect biasanya ini di kalangan ummahat ya. Akhwat biasanya kalau pergi ke pasar mau beli ikan, tidak jadi beli ikan tapi beli perabot. Ya minta maaf akhwat ini ya, bukan menyinggung, cuma menyerang sedikit. Karena diciptakan kecintaan mereka pada perkara tersebut. Di dalam surga perabotnya luar biasa mewah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Mereka akan dikelilingi dengan piring-piring yang terbuat dari emas dan gelas-gelas yang sudah terbuat dari emas. Itu perabotannya emas. Ada lagi tadi disebutkan perabotannya dari apa? Dari perak. Semuanya berbangga dengan perabotannya, semuanya bergembira dan benar-benar merasa puas dengan surganya. Oleh karena itu jamaah sekalian, surga paling rendah sekalipun didapatkan oleh seseorang tidak pernah mau mendapatkan surga yang lebih tinggi dari itu. Puas dengan surganya. Padahal banyak orang yang lebih tinggi lagi surganya dan kenikmatannya. Jelas ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yabghuna anha hiwala. Mereka akan berada di dalam surganya, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak menginginkan ada perubahan dari kenikmatan surga itu, tidak mau yang lainnya. Karena hebatnya surga yang mereka rasakan, puas dengannya. Adapun di dunia ini tidak pernah ada yang merasa puas.
Yang punya rumah besar masih mau lebih besar lagi. Betul? Betul atau tidak? Benar atau betul? Yang sudah punya mobil mewah, ada keluaran terbaru, dijual saja ini. Kita mau yang lebih baru lagi. Sudah punya rumah bertingkat, ada sarang walet di atasnya, masih mau lagi 5. Kenapa? Karena sudah menjadi tabiat manusia di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithahuma." Seandainya anak cucu Adam itu diberikan 2 lembah semuanya emas, pasti mereka akan mencari lembah yang ketiga. Itulah hasrat anak cucu Adam di dunia ini. Tapi ketika mereka masuk ke dalam surga, tidak ada lagi itu. Mereka sudah puas dengan surga mereka, tidak pernah iri dan cemburu dengan surga orang lain, walaupun itu jauh lebih nikmat dan lebih tinggi daripadanya. Masya Allah. Bukankah jemaah sekalian, kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah qanaah, perasaan cukup di dalam hati? Ya. Coba lihat, berapa banyak pun harta yang dimiliki oleh orang, kalau dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah dia nikmati hartanya itu. Ya kan? Mana ada kenikmatan yang mereka rasakan? Oleh karena itu, di antara kenikmatan di dalam surga yang dirasakan oleh penduduknya adalah qanaah, merasa cukup dengan surga mereka, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demi menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan surga, maka Allah Subhanahu wa taala juga mempersiapkan untuk mereka pasangan-pasangan yang terbaik di dalam surga. Kalau pembahasan biasanya yang cepat connect siapa ini? Ikhwannya senyum-senyum, akhwatnya cemberut. Dipersiapkan untuk mereka pasangan di dalam surga. Itu demi kesempurnaan kenikmatan. Coba bayangkan ya mas kalian, kalau ada orang, ya misalnya di dalam surga ada makanan, minuman, tempat yang indah, ada bangunan yang megah terbuat dari emas dan perak. Ya, pembantu melayaninya, ada anak-anak yang melayaninya di sekelilingnya, tidak perlu lagi bekerja, hanya duduk-duduk saja. Kenikmatan semuanya dirasakan, tapi dek gaga benena. Tidak ada istrinya. Untuk apa? Kehidupannya merasa sepi. Ya. Makanya untuk menyempurnakan kenikmatan penduduk surga, disiapkan untuk mereka istri-istri di dalam surga. Bukan satu istri, tapi disebutkan berapa? Istri-istri yang banyak di dalam surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa zawwajnahum bihurin 'ain." Dan kami akan nikahkan mereka, para penduduk surga itu, dengan hurun 'ain. Bagaimana itu hurun 'ain? Kalau dalam terjemahan Al-Quran biasa kita membaca apa? Hurun 'ain adalah bidadari-bidadari yang cantik jelita. Begitu ya? Tapi kalau kita melihat penafsiran para ulama, bagaimana hurun 'ain? Iya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Kata beliau, al-hur, makna daripada al-hur, wa hunna nisa'ul lawati qad ja'na min jamali surati adh-dhahira wa bihaiha wa min al-akhlaqil fadilah. Mereka adalah wanita-wanita yang telah mengumpulkan kecantikan secara zahir
dan keindahan akhlak secara batin. Istri-istri cantik luar dalam, bukan di luarnya saja, tapi kalau bicara, luar biasa menyakitkan hati. Iya. Katanya memang wajahnya cantik, tapi mulutnya busuk luar biasa. Kalau bicara, iya. Kalau dia berbicara, menakutkan. Yang seperti ini tidak butuh ini. Tapi istri-istri mereka di dalam surga, mereka adalah cantik luar dalam, cantik wajahnya, cantik penampilannya, dan cantik akhlaknya. Antum mau cari bidadari seperti ini di dunia? Hah? Jarang bisa didapatkan, bahkan mungkin tidak ada. Ada yang cantik mukanya, jelek akhlaknya. Ada yang bagus akhlaknya, muka pas-pasan. Butuh untuk disortir katanya. Subhanallah. Nah, tapi di dalam surga dikumpulkan. Ini makna daripada apa? Al-hur, cantik luar dalam. Iya. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ammal aina, adapun al-aina, tadi kan hurun ain, begitu ya sifatnya bidadari di dalam surga itu. Al-hur sudah kita tahu tadi apa maknanya. Sekarang al-ain, kata Syekh Ibn Utsaimin, wa ammal aina, adapun al-aina, al-ain fahiya allati kanat jamilatul ain fi sawadiha wa bayadiha fahunna hisanul wujuh hisanul a'yun. Mereka adalah wanita-wanita yang cantik jelita matanya. Baru matanya saja sudah hampir pingsan dilihat. Cantik jelita matanya, indah biji mata yang hitam dan yang putihnya, itu sangat indah kelihatannya. Maka mereka, kata beliau, adalah wanita-wanita yang cantik wajahnya dan indah pandangan matanya. Tidak tahu juga bagaimana itu mata yang indah. Yang jelas insya Allah di dalam surga akan didapatkan wanita-wanita yang cantik wajahnya, cantik apanya? Pandangan matanya, luar biasa. Nah, dan mereka adalah wanita-wanita yang sangat puas dengan suaminya dan tidak pernah mau menginginkan suaminya orang. Kalau ada yang lewat, berlindung di balik purdanya, sementara pandangannya ke sana kemari. Ya? Tapi mereka adalah wanita-wanita yang sangat pemalu, menundukkan pandangan matanya dan tidak butuh kepada selain suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihinna qasiratut tarfi, lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Mereka adalah wanita-wanita qasiratut tarf, sangat menundukkan pandangan mereka. Apa maksudnya menundukkan pandangan? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ghadibatun an ghairi azwajihinna, mereka adalah wanita-wanita yang menundukkan pandangannya dari selain suami mereka. Tidak butuh sama suaminya. Dia hanya mau memandang suaminya saja. Dia tundukkan pandangannya dari orang lain. Kalau bidadari dunia gimana? Terkadang sudah terlihat berhijab, afwan ini, tapi dia kenali semua suaminya orang. Abu Fulan lewat, kayaknya ukuran XL itu cocok bajunya. Biar ukuran suaminya orang juga dia tahu. Setiap ada ikhwah lewat, Abu Fulan lewat. Lewat lagi, oh abinya Fulan lewat. Dikenal semua. Ada lewat, Ustaz lewat.
Karena selalu dilihat di YouTube. Itu bidadari dunia ya. Kalau bidadari surga jamaah sekalian, mereka menundukkan pandangannya dari laki-laki selain daripada suaminya. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun sebelumnya, baik manusia maupun jin, tidak ada yang pernah menyentuhnya. Dan disebutkan oleh para ulama jamaah sekalian bahwa bidadari di dalam surga itu ada dua jenis. Ada bidadari yang memang sudah diciptakan oleh Allah dalam surga, tidak pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Ya, memang hidupnya dalam surga, menunggu suami-suami mereka. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, tidak seorang pun wanita di dunia ini menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia ini, kecuali calon-calon istri mereka dari hurul ain yang ada di dalam surga akan berkata, qatalakillah, semoga Allah membunuhmu, dilaknat. Sungguh suamimu hanyalah tamu bagimu sementara saja, sebentar lagi dia akan berjalan, sebentar lagi dia akan berjalan kepada kami bersama di dalam surga ini. Masya Allah. Jadi ada bidadari yang sudah dipersiapkan di dalam surga, ya. Dan bidadari yang sangat banyak. Makanya disebutkan ya bahwasanya seorang penduduk surga, lelaki penduduk surga di dalam surganya nanti, mereka akan dinikahkan dengan banyak bidadari. Ada yang punya bidadari berapa? 70 orang. Ada yang sampai 100 orang. Ya. Kemudian bidadari jenis yang kedua adalah bidadari yang diciptakan oleh Allah dari wanita-wanita dunia. Ya. Makanya kalau ada yang bertanya, 5 menit lagi. Ya, makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau laki-laki masuk surga dapat bidadari, kalau kita perempuan masuk surga dapat apa? Bidadara atau bidadare? Jawabannya apa? Kalian yang akan menjadi bidadari dalam surga. Kalau ada yang bertanya, siapa yang lebih cantik? Wanita dunia yang menjadi bidadari di surga atau bidadari surga yang sudah diciptakan oleh Allah? Yang disebutkan dalam riwayat, ketika mereka minum, kelihatan apa? Kelihatan air yang lewat di tenggorokannya. Iya. Ketika memandang betisnya, kelihatan tulang sumsumnya di dalamnya. Weh, bagaimana itu putih? Kata para ulama, tentunya wanita-wanita dunia yang sudah menjelma menjadi bidadari dalam surga itu jauh lebih cantik dari bidadari-bidadari yang sudah diciptakan dalam surga. Kenapa? Alasannya mereka adalah wanita-wanita yang telah melalui berbagai macam halangan dan rintangan, ujian dan cobaan. Mereka adalah wanita yang telah beramal dalam kehidupan dunia ini. Iya, sehingga tentunya mereka jauh lebih mulia, jauh lebih cantik, jauh lebih hebat daripada bidadari-bidadari yang sudah diciptakan di dalam surga itu. Yang jelas jamaah sekalian, seorang penduduk surga, laki-laki penduduk surga nanti ada istrinya dari bidadari yang diciptakan di dalam surga, ada juga istri bidadari yang sebelumnya dari kehidupan dunia ini. Wah, Ustadz, kalau begitu dita'addud dong di dalam surga. Hah? Yang tidak mau dita'addud tidak bisa masuk surga. Karena di dalam surga pasti apa? Ya, tidak ada orang yang punya satu istri saja, tidak ada. Jadi yang mengatakan kepada suaminya, Abi, saya mau saja sendiri di dunia dan akhirat, itu tidak mungkin itu. Ya. Setia kidi sehidup dan semati? Kata suaminya, iya, tapi dalam hatinya, iya tuh iko mate. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Baik, mungkin waktu kita sudah habis ya. Iya, jadi mungkin ini
yang bisa kita bawakan dari gambar keindahan surga, ya, walaupun hanya segelintir saja, ya, terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keindahan surga insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara salah seorang dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan dan kecintaan di hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya yang indah, aman dan tentram insyaallah taala. Innahu huwal waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.